Assalamualaikum, apa kabar Gan? Ini adalah Ugreen Hi-Tune TWS 550 ribuan keluaran terbaru dari Ugreen yang sudah support Qualcomm aptX dan Qualcomm CPC 8.0 yang bakal bikin panggilan telepon Agan tetap jernih. Nah, sebagai bocoran di awal video nih, ini TWS luar biasa banget dan apa sih pengalaman saya setelah menggunakannya? Mari kita mulai. Ugreen Hi-Tune punya box berwarna putih, di dalamnya ada kertas panduan seperti biasa. Lalu ini dia perangkatnya yang kesan pertamanya build quality-nya selalu bagus nih kalau dari Ugreen ya. Selanjutnya saya dapat ear tips dan satu kabel charging USB-C. Ugreen Hi-Tune punya desain ergonomik dengan bentuk yang familiar tapi berbeda dari earbud Ugreen CM338 ini yang juga dulu pernah saya ulas nih kan. Nah, untuk material dari bahan ABS bagus dengan finishing black matte gitu. Kemudian di bagian luar ada touch control untuk mengoperasikan earbud. Kemudian di bagian sisinya ada lampu indikator. Lalu ada masing-masing satu mikrofon kecil. Nah, review saya kalau dari sisi kenyamanan pakai nih Gan, yang pertama dia ini nempelnya kuat banget di kanal telinga. Nggak ribet gitu saat dilepas pasang ya, nggak ada keringat, nggak sakit pula dipakai untuk jangka lama. Nah, sementara untuk charging case punya ukuran kecil dengan finishing black matte yang di bagian depannya ada 3 lampu indikator kecil dan di bagian belakang ada satu port USB-C untuk ngisi baterai. Jadi total baterai di charging case ini ada 300 mAh sementara di masing-masing earbudnya ada 60 mAh. Nah, yang artinya saya bisa ngisi baterai earbud hingga 6 kali di charging case-nya ini. Hi-Tune punya Bluetooth 5.0 dengan chipset Qualcomm QCC 3020 yang merupakan chipset kelas entry level sebenarnya. Membuat earbud ini sudah support audio code aptX gitu kan. Hanya saja kendala ringan pada saat pertama kali pairing. Jadi kalau misal Agan beli nih, Agan hanya bisa connect ke satu earbud saja. Jadi cara mengatasinya juga ada di dalam buku panduan, yaitu dengan cara masukin kedua earbud ke charging case, kemudian tahan touch control selama sekitar 8 detik sampai kedua indikator berkedip yang artinya siap pairing secara stereo. Nah, untuk mode kontrolnya sendiri Agan bisa sekali tekan untuk play dan pause gitu, atau tekan 2 kali untuk reviews dan juga next song. Sama juga ketika mengangkat atau menolak panggilan telepon. Lalu gimana sih performa audio dari TWS ini? Nah, jadi balik lagi saya merasa kok wah luar biasa nih TWS. Hi-Tune punya bass yang super nendang, bass yang membuat saya enjoy untuk menikmati musik. Di level mids performanya terdengar mantap, memberikan detail vokal yang jelas, begitupun di level high meski volume kenceng, vokal dan treble nggak terlalu tajam gitu kan. Dan tahu nggak sih, Hi-Tune ini nggak punya fitur noise cancellation, tapi berkat desain earbudnya ini yang nempel kuat di kanal telinga tadi, mampu memblok noise dengan sangat baik. Artinya kalau Agan pengen dengar suara dari luar, mesti dilepas dulu kedua-duanya nih kan. Sementara untuk mendukung kualitas panggilan telepon, Hi-Tune sudah punya Qualcomm CPC 8.0 yang mampu meredam noise dengan sangat baik pula. Nah, panggilan telepon terdengar keras dan juga jelas, lawan bicara kita mampu mendengar suara saya dengan baik gitu. Meskipun misal nih kita lagi bersih-bersih pakai vacuum cleaner gitu, saya nggak perlu teriak-teriak. Nah, dan terakhir yang ingin saya bahas adalah baterai. Ugreen sendiri mengklaim kalau pengguna bisa dapat hingga 27 jam jika sampai baterai di charging case-nya ini habis. Jadi secara keseluruhan ya kan. Nah, pengalaman saya dari baterainya ini memang awet banget. Agan bahkan bisa dapat hingga 8 jam lebih, bahkan dengan volume 80% sekalipun, yang artinya TWS ini bisa menemani Agan selama seharian penuh. Mantap banget nih. Oke, jadi pengalaman saya setelah menggunakan Hi-Tune, yang pertama build quality-nya bagus. Desain earbud ini nempel kuat dan mampu menghandle noise dari luar. Dan sekali lagi, Agan meski lepas dulu TWS ini kalau pengen ngobrol sama temen gitu kan. Nah, yang kedua, performa suaranya bagus. Bass, treble, kemudian vokal terdengar dengan jelas. Dan meskipun di mikrofon nggak ada fitur active noise cancellation nih, suara panggilan terasa bersih dan juga jelas berkat fitur Qualcomm CPC 8.0-nya tadi. Nah, hanya saja kekurangan bagi saya nggak ada sensor wear detection, yang artinya Agan harus matiin musik secara manual ketika dilepas dari telinga gitu. Tapi secara keseluruhan worth it banget untuk harga 500 ribuan, terutama performa suaranya atau performa audionya nih kan. Link pembelian ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.